Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anan Mohaimin, NIM 200510630. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembinaan disiplin peserta didik. Di sini ada pengertian disiplin. Disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tertib, aturan atau norma, dan lain sebagainya. Dengan demikian, disiplin siswa adalah ketaatan atau kepatuhan dari siswa pada aturan, tata tertib atau norma di sekolah. Disiplin merupakan suatu latihan pikiran atau badan, atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku melalui metode-metode hukum. Disiplin adalah sesuatu keadaan tertib di mana orang-orang yang terhubung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Di sini ada disiplin. Jenis-jenis disiplin itu disiplin dalam perspektif otoritarian. Peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi manakala maupun duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Ada juga disiplin dalam perspektif permisif. Peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat pada peserta didik. Ada juga disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Peserta didik diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan harus ia tanggung. Ini ada faktor yang mempengaruhi disiplin. 1. Keteladanan. 2. Kewibawaan. 3. Hukum dan ganjaran. 4. Lingkungan. Ini ada teknik pembinaan disiplin. External control. Teknik pembinaan disiplin peserta didik, di mana peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Ada juga internal control. Teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat disiplinkan diri sendiri. Ada cooperative control. Teknik pembinaan disiplin di mana antara pendidik dan peserta didik terjalin saling bekerja sama dengan baik, menegakkan disiplin. Kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah kegiatan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Di sini bisa dilihat faktor ketidakhadiran. Ada pendekatan peningkatan kehadiran. 1. Perbaikan lingkungan rumah. 2. Perbaikan kondisi sekolah. 3. Perbaikan terhadap peserta didik. 4. Perbaikan terhadap kondisi masyarakat. 5. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran. Ini ada pengertian hukuman. Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dan pelanggaran atau aturan yang telah ditetapkan sanksi. Demikian dapat berubah material dan dapat berupa non-material. Hukuman yang ditetapkan kepada peserta didik bertujuan sebagai alat pendidik, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik atau menyadarkan peserta didik. Ini ada jenis-jenis hukuman, yaitu hukuman fisik, denda, menghilangkan privilege, dan sanksi tertentu. Bisa dilihat di sini. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.